Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini masih setia tentunya menyaksikan terus, menonton terus Opini obrolan pagi ini ya. Dan untuk di hari kedua Lebaran ini ada rencana mau kemana? Tetap hati-hati ya. Yang menggunakan kendaraan roda 2, helmnya digunakan. Apabila cuaca panas mungkin nanti siang ya, harap menggunakan jaketnya. Dan juga yang menggunakan kendaraan roda 4 ingin berkeliling-keliling ke rumah keluarga, teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang akan dikunjungi, tetap gunakan selalu sabuk pengaman ya, demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Umi Eka ya, dengan tema kita hari ini meraih kesucian. Tapi sebelum kita ke tema, kita masih ngulik dulu nih. Kita kenalan dulu sama Umi Eka biar lebih seru lagi kita ngobrolnya ya. Nah, Umi Eka tadi kita membahas juga Umi untuk pada saat Umi memutuskan untuk menempuh pendidikan di Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, respon orang tua tadi seperti apa Umi? Begitu tahu anak perempuannya akan ke luar negeri, benua Afrika lagi. Iya, anak perempuan pertama lagi ya. Anak perempuan pertama. Iya. Jadi kayak gimana gitu ya gimmicknya. Kalau mungkin ibu ya pertama ke Iqbal ya, yang agak nangis gitu. Kok kenapa ke sini? Kenapa jauh sekali gitu? Kan di pondok ada kuliahnya gitu. Di pondok pesantren kan ada jenjang universitasnya kan ke Iqbal. Pokoknya banyak lah responnya gitu-gini akhirnya. Oh, Ama pikir dulu ya gitu kan, manggilnya Ama kan. Ada Abah sama Ama. Ama pikir dulu ya. Oh, pikir dulu sih gitu kan. langsung yang suka jawab ya, suka spontan. Kok dipikir sih gitu. Akhirnya Abah bilang, "Oh, yakin," gitu katanya. Yakin gitu, insya Allah yakin gitu. Karena dulu mungkin karena kakak kelas di pesantren Kak Iqbal ya, biasa mereka kalau tamat dari pondok mereka ada yang ke Libya, ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan seperti itu. Jadi termotivasi gitu. Jadi pengen lah gitu. Terus waktu itu lagi boomingnya, waktu saya itu tuh boomingnya tafsirnya Quraisy Shihab. Dan jadi Pak Quraisy Shihab lagi booming ya, lagi mengeluarkan kitab-kitab tafsirnya. Jadi termotivasi itu juga. Terus ada baca-baca kitab-kitab tafsir dari Mesir kayak Zamakhsyar, kayak dari Sya'rawi seperti itu. Jadi termotivasi mau jadi mufassir gitu. Ya. Pengennya kan, tapi kan belum kesampaian. Pengen seperti itu gitu. Tapi harus belajarnya harus jauh gitu, nggak cukup di Indonesia, kata Pak Kiai waktu itu kan bilang harus jauh, harus berani merantau gitu, harus mencari kalau bisa sumbernya ya, namanya belajar agama otomatis sumbernya ke Timur Tengah gitu. Tengah, ya. Oh iya ya gitu ya, memang mau gitu kata Pak Kiai, mau coba gitu, ya, kayak kakak kelas sebelumnya gitu. Oke gitu, kalau mau siapkan ini teman-temannya gitu, atau siapa yang mau kita kumpulkan gitu. Akhirnya direspon lah seperti itu sama Kiai. Namun ibu ya tadi ya lebih agak berat. Namun karena Abah ini jiwa perantaunya lebih kuat dari orang tua, dari mamah ya, dari Ama gitu kan. Jadi kata Abah, nggak apa-apa gitu. Kalau memang yakin betul gitu. Pokoknya karena sayanya kuat, kekeh gitu kan Kak Iqbal. Jadi orang tua juga yakin kan, ketika kita kekeh pengen banget gitu kan. Oh ya, anak ini yakin dia mau gitu. Akhirnya kata Abah, ya udah tanya berapa ininya biayanya seperti apa, prosedurnya gimana gitu. Akhirnya diuruslah sama pihak pesantren, sama ustazah sama ustadz gitu. Jadi ketika berangkat itu aja kayaknya orang tua ibu tuh kayak berat gitu ya, mau pergi jauh gitu. Belum lagi di Mesir nanti kan ada 4 musim kayak Iqbal ya, bukan musim kayak kita musim hujan atau musim panas aja, tapi ada musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi gitu. Nah, pas kita datang itu ke Iqbal itu lagi puncaknya musim dingin. Minus berarti Umi ya? Kalau dibilang minus nggak sampai sih Kak Iqbal, paling 5 derajat, 2 derajat. Gitu. AC aja 16 derajat ya, udah kita aja udah menggigil menggigil gini. Apalagi udah itu kan. Udah itu waktu itu udah dibilangin sama ustadz sama ustazahnya. Ini kita sampainya kemungkinan di bulan Januari nanti kan. Jadi siap-siapkan baju ini, baju tebal-tebalnya, pokoknya bajunya. Kita kan ya pahamnya ya tebal-tebal aja ya, harusnya kan. Ternyata pas di lapangan di Mesir itu kita harus bawa baju yang kayak senam, kayak baju ketat dalam gitu. Akhirnya ya gitulah, agak kaget gitu dengan cuaca yang luar biasa dingin Kak Iqbal gitu. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ketika kita berazam, kita berkeinginan kuat, terus karena pengen belajar menuntut ilmu, itu pasti Allah mudahkan Kak Iqbal. Mudah ya jalannya, meskipun ada kendala, tapi
insya Allah Allah mudahkan jalan kita untuk menuntut iya. ilmu seperti itu. Oke, kemarin di Mesir berapa tahun Umi menempuh pendidikannya? Kalau di Mesir 5 tahun 8 bulan. Oke. Harusnya 4 tahun kan Kak Iqbal Ah. kuliahnya teman, karena udah tahun pertama itu kita udah kelewat gitu. Jadi kita 2005 baru bisa mulai kuliahnya. Oke, nah selama kuliah di suasana Lebaran seperti sekarang, Umi pakai acara mudik juga nggak pulang iya. ke Indonesia? Ke Atau Indonesia. selama 5 tahun nggak pulang-pulang nih, momen pas Lebaran? Pas Mungkin Lebaran. momennya pas libur kuliah atau seperti Kuliah. apa? Gini Kak Iqbal, kalau di Mesir itu daerah Timur Tengah, daerah ini ya, yang Umi tahu daerah Timur Tengah itu ketika dia musim panas mereka libur berkuliah, musim libur, panas libur. sekolah, universitas seperti itu. Musim panas dimulai bulan Juni ya, Mei akhir. Nah, Mei akhir, Juni awal itu udah mulai musim panas. Itu kan udah ujian, udah ujian semester akhir gitu. Jadi itu udah ujian selesai Juni akhir, itu udah Juli itu kita boleh liburan gitu, pulang gitu. mudik gitu. Nah, selama 5 tahun di Mesir itu 2 kali pulang. Oh, 2 kali. 2 kali pulang, 2 kali pulang. Harusnya sayang ya sebenarnya nyesal juga kenapa harus 2 kali pulang gitu. Harusnya nggak usah pulang sama sekali karena pada musim-musim panas itulah Kak Iqbal banyak halakoh kayak majelis ilmu gitu. Oh, karena orang libur Umi ya. Jadi di majelis ilmu di Al Azhar itu jadi Al Azhar itu kayak kayak masjid besar Kak Iqbal, masjid besar itu ada pelataran besar, itu banyak tempat halakoh belajar. Nah, belajar fikih, belajar bahasa Arab, belajar akidah, belajar faraid, pokoknya tafsir. Jadi itu lagi marak-maraknya orang-orang dari benar. bukan dari Mesir aja Kak Iqbal, dari Libya datang, kadang dari Sudan datang, kadang dari Yaman, daerah Walaupun sekitar. bukan mahasiswa di sana. Mahasiswa di sana, pokoknya mahasiswa orang-orang sana. umum gitu, jadi bukan untuk mahasiswa Terbuka saja, untuk terbuka umum untuk gitu. umum gitu. Oke. Jadi tapi harus continue kita nanti di absen ada nama-nama. Jadi mereka betul-betul syekh-syekhnya tuh buka belajar, buka kayak mengaji, kayak belajar itu di musim libur itu. Jadi sayang sebenarnya kalau pulang gitu. Bener ya, berarti ngerasain Lebaran di sana. Gimana Umi? Saya penasaran nih, gimana sih suasana Lebaran di Kairo sana? Umi? Itu ya. Gini, Kak Iqbal, kalau kita antusiasnya Lebaran itu heboh ya Kak Iqbal, ya maksudnya kita baju rame, baru iya gitu, baju rame-rame. baru. Nah, kalau mereka di Mesir itu kebalikan Kak Iqbal. Ketika datang bulan Ramadan mereka itu antusiasnya luar biasa Kak Iqbal. Kayak kita nyambut Lebaran. Oh, lebih dulu berarti Umi mereka, ya? karena mereka tahu keutamaan bulan Ramadan ini nggak didapatkan di bulan-bulan lain Kak Iqbal. Nggak ada keutamaan di bulan-bulan lain seperti Ramadan. Satu, kita beramal di bulan Ramadan itu amal yang sunnah aja seperti amal yang wajib di bulan biasa. Itu Ramadan itu luar biasa Kak Iqbal. Bulan yang Allah muliakan sekali, banyak keutamaan di bulan Ramadan. Jadi mereka tahu keutamaannya, mereka antusiasnya luar biasa. Jadi Kak Iqbal, rumah-rumah itu biasanya nggak ada lampu di terasnya itu, jadi diwarna-warni lampunya, di klubnya kayak lebarannya kita lah, versi Indonesia kita. Jadi sangat-sangat antusias mereka. Al-Quran itu murotal itu di rumah-rumah atau di jalan-jalan, kayak kalau gini angkot ya Kak Iqbal. Kalau di sana namanya tramko. Oh, tramko Namanya tramko gitu. Itu tramko itu pasti Al-Quran yang stylenya. Di halte-halte tuh biasa orang ngaji itu ketika Ramadan tuh. Di hari biasa aja orang ngaji, apalagi di Ramadan tuh lebih banyak lagi. Banyak lagi orang ngaji sambil berdiri, atau ketika misalnya kan di bus Kak Iqbal ya, kalau di Jakarta apa namanya? Transjakarta ya. Busway Busway. gitu. Transjakarta kan. Di Jogja juga Jogja. Itu tuh kan orang misalnya pegangan tuh Kak Iqbal, misalnya nggak bisa duduk berdiri kan, sambil ngaji Kak Iqbal. Oh. Biasa hal ngambil ngaji itu. Jadi membaca Al-Quran itu hal yang biasa mereka. Sama kayak pokoknya membaca itu apa ya, kalau di Indonesia baca koran ya. Baca koran atau ya, dengar musik ya. gitu. Kalau mereka enggak, pokoknya Al-Quran tuh harus nomor 1 gitu. Jadi mau situasi apapun gitu, sambil berdiri nggak baca, megang tangan satu berpegangan, tangan satu baca Quran, megang mushaf seperti itu. Jadi, luar biasa mereka antusias terhadap Ramadan. Jadi kebalikannya. Nah, ketika Idul Fitri biasa-biasa aja, kayak enggak ada justru ini. pada saat Ramadannya mereka lebih booming gitu, lebih menghidupkan. Baik. Oke Umi, kita lanjutkan lagi Umi obrolannya nanti Umi setelah yang satu ini, dan pastinya pemirsa Opini jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini.